guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan cerita dari manga Dandadan chapter kedua bagian pertama. Di saat Okarun sadar kalau burung beserta telur kembar miliknya sudah hilang karena dicuri oleh nenek lampirnya Jepang atau nenek Turbo. Kemudian langsung saja inilah manga Dandadan chapter kedua bagian pertama. Setelah menanyakan nama dari si culun, Momo yang tidak percaya atau lebih tepatnya tidak mau menerima kenyataan, langsung menutup kedua telinganya sambil berguling-guling di jalanan. Kemudian karena Momo menonaktifkan teknik menekan kutukan, tubuh si culun digambarkan mulai berubah karena kutukan dari si nenek lampir atau nenek Turbo. Sadar akan hal ini, si culun pun langsung memanggil Momo dengan keras. Lalu Momo yang terkejut dengan perubahan si culun dan suara yang terdengar, langsung mengaktifkan kemampuan miliknya hingga membuat si culun kembali ke wujud semula sekaligus terpental ke dinding jalan. Kemudian dalam perjalanan pulang, Momo menjelaskan kalau si culun tidak boleh menggunakan ataupun menyebutkan nama aslinya di depan Momo. Dan sebagai gantinya, Momo lalu memberikan nama baru kepada si culun, di mana nama pemberian Momo adalah Okarun. Karena dipaksa menggunakan nama baru, Okarun langsung memasang wajah cemberut. Sadar akan hal ini, Momo langsung memasang wajah kesal dan bertanya, "Wajahmu kok cemberut gitu ya, Okarun?" Mencoba untuk menghindari pertanyaan tersebut, Okarun lalu menunduk sambil memalingkan wajah dan menutupi wajahnya dengan tangan. Sementara Momo yang memaksa ingin melihat ekspresi wajah Okarun, lalu menunduk sambil mendekat ke arah Okarun. Kemudian di saat wajah Momo sudah berada di dekat pinggul Okarun, tiba-tiba terdengar suara merdu yang datang dari Seal It Okarun. Spontan Momo langsung marah-marah dan berkata, "Bisa-bisanya kau kentut di depan wajahku?" Okarun pun menjawab, "Tentu saja karena kau sudah membuatku gugup, Ayah Sesan." Singkat cerita, pertengkaran mereka berdua terhenti karena Momo sadar bahwa fajar sudah menyingsing. Dan di saat mereka melanjutkan perjalanan pulang, Momo mengajak Okarun ke rumahnya karena penampilan Okarun benar-benar sudah berantakan. Selain itu, Momo juga menjelaskan kalau nenek Turbo seharusnya sudah tidak muncul lagi karena hantu atau setan hanya keluar di waktu malam hari. Singkat cerita, mereka berdua sampai di depan gerbang Tori yang ada di depan rumah Momo. Dan setelah Momo selesai memberikan penjelasan singkat tentang neneknya, Okarun lalu mendahului Momo untuk berjalan melintasi gerbang Tori yang ada di depannya. Tapi tepat di saat Okarun berada di bawah gerbang Tori, tubuh Okarun tiba-tiba terbakar. Untung saja Momo dapat dengan sigap melemparkan Okarun ke sungai kecil di samping jalan. Kemudian setelah memastikan kondisi Okarun, Momo lalu memeriksa sekitar dan mendapati kalau tubuh Okarun bisa terbakar saat melintasi gerbang Tori karena terdapat semacam jimat penangkal yang terpasang di gerbang Tori tersebut. Melihat penampilan Okarun yang sudah berubah dan menjadi acak adut, Momo lalu tertawa dan meminta maaf pada Okarun. Kemudian setelah Momo melepas jimat penangkal di gerbang Tori, Momo meminta Okarun untuk mencoba kembali melintasi gerbang Tori. Merasa trauma dengan kejadian sebelumnya, sebelum melangkahkan kaki, Okarun bertanya pada Momo, "Ini beneran sudah aman kan?" Momo menjawab, "Tentu saja aman. Tenang saja, jika kau terbakar lagi, aku akan langsung mendorongmu ke sungai." Dan benar saja, Okarun dapat melintasi gerbang Tori tanpa terbakar. Sesaat kemudian, Okarun digambarkan merasakan ada sesuatu yang janggal pada tubuhnya. Sayangnya, sebelum dia selesai memeriksa tubuhnya, fokus Okarun langsung teralihkan karena Momo tiba-tiba tertawa dengan keras. Dan ternyata Momo bisa tertawa karena penampilan Okarun sudah berubah setelah dia terbakar hingga membuatnya terlihat menyerupai nenek-nenek dengan rambut keriting yang digulung. Lalu sambil mengajak Okarun masuk ke dalam rumah, Momo mencari dan memanggil neneknya. Tapi sayangnya dia mendapati kalau nenek tercintanya tidak ada di rumah. Karena hal inilah dia lalu mengajak Okarun untuk mengikutinya ke lantai 2. Lalu di saat Momo masuk ke kamar untuk ganti baju, dia meminta Okarun untuk menunggunya di depan kamar dan menutup pintu kamar. Kemudian tepat di saat Okarun menutup pintu kamar, tubuh Okarun langsung berubah karena kutukan dari nenek Turbo. Spontan Okarun pun langsung membuka pintu kamar dan meminta bantuan Momo yang pada saat itu sedang ganti baju.
Momo yang terkejut dan kesal lalu mengaktifkan teknik miliknya serta meminta Okarun untuk berbalik badan. Melihat baju Okarun yang sudah compang-camping, Momo lalu memberikan baju miliknya pada Okarun. Nah, di saat Okarun mau ganti baju, Momo bertanya, "BTW burungmu beneran hilang ya sekarang?" Apa maksudmu? Okarun terkejut. Momo lalu melanjutkan, "Coba lihat sini, kata si nenek lampir kan kau dikutuk karena burungmu udah dia ambil." Mendengar penjelasan dari Momo, Okarun langsung terdiam dan langsung mengecek sarang beserta burung miliknya. Dan benar saja, Okarun langsung panik serta berteriak dengan keras karena dia mendapati kalau burung dan telur miliknya sudah hilang entah kemana. Melihat ekspresi panik Okarun, Momo yang penasaran lalu meminta Okarun untuk memperlihatkannya pada Momo. Tapi tentu saja Okarun menolak permintaan tersebut. Lalu di saat memakai baju dari Momo, Okarun bergumam, "Asem, apa yang harus aku lakukan? Gara-gara kau burung favoritku jadi hilang." Loh, kan itu bukan salahku," jawab Momo. "Kan kamu yang ajak tanding," balas Okarun. "Apa? Dari awal kan aku memang tidak mau mendengar ocehan adienmu." Mendengar jawaban Momo, Okarun yang menundukkan kepala lalu bergumam, "Kamulah yang mendatangiku seolah ingin mengajakku berkelahi. Bagi orang sepertiku yang tidak memiliki teman dan sangat ingin memiliki teman, itu adalah kesempatan emas untuk bisa memiliki seorang teman. Jadi aku bertekad tidak akan melepaskan kesempatan emas tersebut. Karena itulah aku sangat ingin berbicara denganmu. Tapi seperti yang kuduga, kita hidup di dunia yang berbeda. Orang sepertiku memang tidak seharusnya mendekatimu. Aku minta maaf sudah membuatmu terlibat dengan sesuatu yang berbahaya. Setelah semuanya selesai, kamu bisa mengabaikanku seperti biasanya." Mendengar ocehan panjang kali lebar dari Okarun, Momo lalu berkata, "Sungguh menyebalkan saat kau mengatakan hal seperti itu. Terusin aja berasumsi tentang orang lain seenak jidat. Sekalian nutup diri aja terus. Alasanmu nggak punya temen tuh karena kamu sendiri selalu jaga jarak sama nutup diri terus. Jadi jangan bilang kalau aku harus mengabaikanmu. Udahlah, kita ngobrol tentang setan-setanan aja kayak biasanya." Mendengar balasan dari Momo, Okarun langsung terdiam karena terharu. Bahkan Okarun hampir meneteskan air mata hanya karena terharu dengan perkataan Momo. Melihat Okarun yang terdiam, Momo lalu meledek Okarun. Dan sambil mencolek tubuh Okarun, Momo berkata, "Hei, kenapa malah diem? Ngomong dong." Karena ledekan Momo, Okarun yang sempat terharu langsung menoleh dan berkata, "Dasar cewek nggak peka." Spontan, Momo pun langsung marah besar hingga pertengkaran pun tak bisa dihindari. Singkat cerita, pertengkaran mereka berdua terhenti karena bel pintu rumah Momo tiba-tiba berbunyi. Di mana menurut Momo, neneknya pernah menjelaskan kalau rumah miliknya memiliki dua jenis bel pintu. Satu untuk manusia, sedangkan satunya lagi untuk arwah jahat. Dan suara bel yang baru saja mereka berdua dengarkan adalah bel pintu untuk arwah jahat. Lalu, apakah yang akan terjadi saat mereka berdua bertemu dengan arwah jahat yang mendatangi rumah Momo? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.